Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersekutu bersama untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, diejek dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus, Anak Allah Maha Pengasih di kayu salib. Saudara-saudara, kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus, kita bebas dari murka Tuhan, dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Biarlah melalui peringatan ini kita semakin menyadari bahwa hidup kita begitu berharga di hadapan Allah. Untuk itu saudara-saudara di dalam kasih Kristus, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena pengorbanan yang telah dianugerahkan Yesus kepada kita. Mari demahitasi yang buku itu nomor 77 ayat sada satu ayat 10.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Mari dimahita sian bukul di nomor 20 sada ayat sada doa ayat ono. Hukum Taurat Tuhan dalam ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari demahita siang buku ede nomor 70 siang ayat sada dohot ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita bagi kita adalah pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah karena dosa dan pelanggaran kita dan karena dosa-dosa dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam penebusan Tuhan Yesus sehingga kita tidak jatuh kembali ke dalam dosa, tetapi kita tetap setia kepadanya dengan berpegang dan berdiri teguh di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Untuk itu marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari Demahitas yang dikode nomor 25 ayat 1 ayat 2. Pembacaan firman Tuhan epistel pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 29. Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Kita membaca secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari jemaah kita sian buku di nomor 622 ayat 1 dohot ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengarkan sunggul-sunggul manang buah-buah di tonga-tonga Huriata di Bagasan Sadarion. Yang pertama di Bagasan Sadarion, tapatu-pado tumuan nahoho, yang akan kita laksanakan setelah persembahan 2B, dilanjutkan setelah ibadah, dan akan kita laksanakan setelah mengumpulkan persembahan 2B. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, kita akan melaksanakan ibadah pesta Paskah yang pertama di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita, yang akan dipandu melalui live atau siaran yang akan kita pakai di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya setiap ibadah boleh berjalan dengan baik. Demikianlah saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sunggul-sunggul manang buah-buah di tonga-tonga Huriata di Bagasan di Kior. Tuhan tama nama masuk-masuk kita salubutna. Mari kita yang buku nomor 28 ayat sada dohor ayat 2. Yesus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada peringatan kematian Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah misteri yang tidak pernah dapat diuraikan dan dijelaskan secara lebih. Kematian menjadi musuh yang sangat menakutkan. Bahkan jika kita bandingkan pada saat sekarang ini, ada orang-orang yang meninggal karena diduga ODP atau positif corona, atau mungkin belum tentu dia karena virus corona, tetapi dia harus segera dikuburkan, tidak lebih daripada 5 jam. Dia meninggal sore hari, malam itu juga dia harus dikuburkan. Tidak ada yang bisa melayat. Istrinya pun tidak bisa ikut, hanya petugas daripada kesehatan atau yang bertanggung jawab untuk itu. Dan ada juga besoknya baru ada pelayanan agenda penguburan bagi yang meninggal. Dan itu pun harus dengan peralatan yang lengkap dan tidak bisa dihadiri oleh halayak ramai. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, tidak ada lagi istri dan anak-anak. Kalau biasanya yang meninggal itu orang tua, harus ada hula-hula, ada burung, ada rumah tubuh.
ada lagi buannya, dibacakan lagi daftar riwayat hidupnya. Sekarang siapapun tidak peduli. Kalaupun dia orang kaya, tidak ada kesempatan untuk membuat acara adat yang besar. Tidak ada orang yang datang melayat dia. Sungguh sangat menyedihkan. Bayangkan saudara-saudara, lebih daripada itu apa yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak ada yang datang. Kalau kita baca dari firman ini, hanya beberapa perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Itu pun hanya beberapa perempuan. Yang lainnya, sanak saudaranya, orang-orang yang mendapatkan rezeki dari dia, orang-orang yang menerima kesembuhan dari dia. Tidak ada semuanya perayaan itu. Sangat menyedihkan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dalam nats ini? Yang pertama adalah terjadi kegelapan. Dunia berduka. Tidak ada yang dapat melihat dia. Kita lihat bahwa dunia berduka, terjadi kegelapan, matahari menutup matanya sinarnya. Menurut para ahli, itu bukan karena gerhana matahari, tetapi itu merupakan tanda bahwa Allah yang marah, atau tanda kehadiran Allah yang menyatakan penghakimannya. Maut telah menguasainya. Martin Luther mengatakan bahwa kegelapan, awan yang lebih tebal, dan asap menunjukkan ketersembunyian Allah. Allah menyembunyikan dirinya karena pemberontakan dan dosa-dosa manusia. Kegelapan adalah dosa. Sama seperti ketika dunia diciptakan, kegelapan masih menguasai samudra raya. Ketika terang itu belum diciptakan, ketika belum ada terang, dikatakan kegelapan menguasai samudra raya. Keberdosaan, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu terusir dari Taman Firdaus. Hal itu juga yang terjadi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Keberdosaan manusia yang menyalibkan anak Allah, serta beratnya hukuman atas dosa yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus, membuat alam juga dapat berduka. Membuat alam juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Allah Bapa murka sekaligus berduka karena kedegilan hati manusia, karena kedegilan hati saudara dan saya, karena kita tidak tunduk dan taat kepada Allah. Misteri kehadiran Allah dan penghakiman Allah menjadi pernyataan yang sangat jelas melalui kegelapan di siang hari. Sang anak Allah sekarang menjadi orang buangan yang ditinggalkan semuanya. Yang kedua yang mau kita lihat melalui nats kita ini, Allah juga meninggalkan Tuhan Yesus di salib.
Allah meninggalkan Tuhan Yesus yang tersalib. Dan itu yang menjadi seruan Tuhan Yesus di dalam naskah ini. Satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah salah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagaimana kita ketahui, kata-kata yang pertama dari kayu salib itu adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada salah seorang yang ada bersama-sama dengan dia di kayu salib itu. Kepada murid yang dikasihinya, dan sekaligus kepada ibunya dia katakan, Ibu, inilah anakmu, menunjuk kepada murid yang dikasihinya. Dan kepada murid yang dikasihinya itu, inilah ibu. Dan yang keempat adalah nas kita, Eli, Eli lama sabachthani. Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan Tuhan Yesus yang diucapkannya di atas kayu salib itu, dikatakan seruan itu diucapkan pada jam 3 sore. Artinya pada saat itulah pertarungan, kesakitan, penderitaan akibat daripada segala pukulan-pukulan, tombak, dan juga semua yang dialami oleh Yesus di kayu salib itu. Mengapa? Mengapa? Karena Bapa tidak mau berkompromi dengan dosa. Karena yang suci tidak bisa bersatu dengan dosa, dengan yang najis. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 22 ayat 2, itu juga adalah ungkapan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menjadi manusia terkutuk yang ditinggalkan oleh Allah. Dialah yang menanggung segala dosa-dosa dunia, termasuk dosa saya dan dosa saudara-saudara. Dosa-dosa orang yang mau mengaku dosanya. Dia yang menebus. Dia juga menjadi pemimpin semua orang yang kudus, orang-orang kudus, untuk hidup bagi Allah dalam kekudusan. Yesus mengambil posisi kita, dan posisi itu adalah posisi yang ditinggalkan oleh Allah, supaya kita boleh kembali di dalam relasi yang benar dengan Allah. Hubungan pribadi kita dengan Allah dan hubungan pribadi dengan sesama, itulah salib. Bagaimana pergumulanmu atas segala dosa-dosamu, atas kehidupanmu, atas sikap perilakumu, hubunganmu dengan Allah secara vertikal, dan hubunganmu dengan sesama, bagaimana engkau berhubungan
bersosialisasi, berelasi dalam kehidupan sehari-hari dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan orang lain. Itulah hubungan sesama. Semuanya itu telah ditimpakan kepada Yesus. Yesus telah pikul semua dosa, kejahatan, dan kutukan yang aturan kita sendiri yang akan mengalaminya. Seruannya membuat kita memahami apa yang sedang dialami oleh Yesus, yaitu murka Allah ditimpakan kepadanya. Allah yang kudus, suci, kita berdosa, tetapi sekarang dengan keberdosaan kita semuanya ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Perasaan kosong, hampa dan sepi. Tidak ada yang memperdulikan dia. Tidak ada orang yang ikut melayat dia. Tidak ada orang yang ikut solider dengan dia. Semuanya pada pergi. Murid-murid juga pada pergi. Petrus yang sebelumnya mengatakan penjara, kematian, langkahi dulu mayatku, dia juga tidak ada. Orang-orang yang telah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, mereka juga tidak ada. Orang yang telah menerima pengajaran yang bernas dan berharga itu tidak ada. Orang yang makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan, tidak ada. Orang-orang yang disembuhkan Yesus dari berbagai penyakit, orang yang selama ini dirasuki oleh roh jahat, Yesus telah menyembuhkannya. Mereka tidak ada. Yang ada hanya beberapa wanita-wanita, perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Tidak ada laki-laki. Semuanya mereka pada menjauh, lari ketakutan, mencari jalan selamat sendiri. Itu yang sering kita alami dan kita lakukan. Ketika terjadi persoalan, kita lari dari persoalan, kita menghindar dari persoalan, kita tidak bertanggung jawab. Itulah manusia berdosa. Kita tidak berani menghadapi akibat daripada perilaku kita. Semuanya itu telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka masih mengejek dia di kayu salib itu. Mereka menganggap bahwa dia sedang memanggil Elia, salah seorang nabi dalam perjanjian lama. Ada juga orang yang menawarkan anggur asam sebagai penghilang rasa sakit. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Biarlah Yesus semua memikul segala penderitaan itu. Dan Yesus bersuara nyaring yang kedua, lalu menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal. Dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Kalau ada harta kita, jabatan kita, investasi kita, tidak dapat memberikan jaminan. Semuanya akan kembali. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, rela atau tidak rela,
pada waktunya semua kita akan mengalami dan akan meninggalkan semua apa yang telah kita miliki dan apa yang telah kita bangga-banggakan. Tidak ada yang kita bawa. Kristus telah membebaskan kita. Yesus telah memikul salib. Yesus dengan hati yang hancur, hatinya hancur karena wajah Allah di sorga dipalingkan dari dia. Dia ditinggalkan dan diabaikan karena dosa-dosa manusia yang sedang dia pikul. Dan itu yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4. Allah di pangalang siota ibana tertulang. Binahin ni hata-hatot pa ibana mabugang. Ape ibana picak-picang. Paghibian ni rasolangat ka. Jala binahin ni bugang na. Malu kita hilala. Yang ketiga yang mau kita lihat melalui nafsi ini adalah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa jalan kepada Allah telah terbuka dengan kematian Yesus. Jalan yang dahulu dihalangi oleh tabir itu sekarang menjadi terbuka. Dahulu dosa-dosa kita menjadi penghalang untuk datang kepada Allah. Ini disimbolkan dengan tempat paling kudus di bait suci, di mana hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Tetapi sekarang Yesus yang adalah sang imam besar itu, sang imam besar yang sejati itu, dia sendiri telah masuk ke tempat yang paling kudus itu untuk mempersembahkan dirinya. Bukan lagi korban, bukan lagi domba, tetapi dirinya sendiri yang menjadi korban dan sekali untuk selama-lamanya. Bukankah luar biasa pengorbanan Allah kita itu? Dia yang mengasihi kita, dia yang berkorban untuk kita. Bukankah kita mau mengasihi ketika orang lain mau mengasihi kita? Bukankah kita baik kepada orang ketika dia baik kepada kita? Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau engkau baik maka aku akan lebih baik. Tapi Yesus, dia tidak menunggu supaya kita baik dulu baru dia baikkan dengan kita. Tapi dia baik, kasih yang melebihi daripada pengorbanannya dirinya sendiri. Allah telah meruntuhkan tembok pemisah itu. Allah telah meruntuhkan segala penghalang orang-orang datang kepada dia. Allah telah meruntuhkan segala penghalang-penghalang itu. Dan dia telah membuka dirinya melalui kematian anaknya di kayu salib. Inilah keadaan baru bagi orang percaya, sehingga semuanya kita boleh memanggil Bapa, Abba. Kita langsung bisa berdoa kepada dia, meminta kepada dia, memohon kepada dia, memuji kepada dia. Tidak lagi harus melalui perantara imam. Tapi sesungguhnya Paulus telah mengatakan bahwa kita menjadi imamat yang rajana. Setiap orang percaya, setiap orang yang telah dibaptis, dia menjadi imamat. Dia menjadi imam dan bertugas untuk menyampaikan imamat orang percaya, yaitu memberitakan berita keselamatan yang daripadanya, memberitakan Yesus yang tersalib, memberitakan pengorbanan Yesus, memberitakan cinta kasih Yesus, supaya orang lain juga boleh menikmati keselamatan dan kebebasan yang daripadanya.
Yang terakhir yang mau kita lihat melalui nats ini adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu yang sebelumnya begitu gagah, begitu seram, begitu berwibawa untuk menyakiti dan untuk menghajar Yesus. Tetapi sekarang dia menjadi bersaksi. Dia menyaksikan kesiapaan Tuhan Yesus dan dia mengatakan, sungguh ya ini anak. Suatu pengorbanan yang menyelamatkan, kesaksian yang biasanya datang dari orang-orang yang mengalami segala peristiwa dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dengan segala peristiwa-peristiwa itu, mereka berbalik, mereka menjadi saksi, dan mereka menyaksikan, sungguh ya ini anak Allah. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang menyertai. Bukan hanya awan gelap, gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan orang-orang yang ada di dalam kuburan bangkit. Siapakah mereka? Siapa mereka yang bangkit? Kemungkinan mereka adalah orang-orang mati yang dibangkitkan sebagai tanda mujizat yang Yesus kerjakan meskipun dia menuju kepada kematiannya. Banyak orang kudus yang bangkit sebagai tanda kuasa Yesus, dan mereka masuk ke kota Yerusalem dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus mati, tetapi dalam keadaan sekarat pun Yesus tetap berkuasa membangkitkan sejumlah orang yang sudah dikuburkan. Peristiwa-peristiwa itu dialami oleh prajurit-prajurit dan juga kepala pasukan itu. Mereka disuruh menjaga, dan mereka yang sudah disuap untuk menjadi saksi bahwa tidak ada kebangkitan, tetapi justru mereka sekarang menjadi saksi kebangkitan itu. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan. Pengorbanan yang menyelamatkan saudara dan saya. Pengorbanan yang menyelamatkan kepala pasukan dan prajurit-prajurit. Pengorbanan yang menyelamatkan orang-orang yang mau mengaku dosanya. Orang-orang yang mau berubah total. Orang-orang yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Dia. Adalah suatu perkataan, satu kesimpulan yang tepat. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Itulah tanda cinta kasih Allah. Biarlah setiap hari, dalam setiap langkah yang kita ambil, bahkan dalam setiap tarikan nafas yang kita hirup, kita selalu mengingat apa yang telah diperbuat Allah. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan saya dan saudara. Itulah makna cinta kasih Allah bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami Tuhan pada saat kami merayakan
kematian-Mu menjadi pengorbanan bagi saya, bagi saudara-saudaraku, bagi dunia ini, bagi orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah kami hidup dalam kuasa pengorbanan-Mu itu, agar kami juga mau melakukan apa yang telah Engkau teladankan, berkorban sama seperti Yesus mau berkorban, untuk peduli dengan orang lain, untuk ambil bagian dalam tugas pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia-karunia, agar melalui hidup dan kehidupan anak-anak Tuhan, pengorbanan-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami, khususnya pada saat sekarang ini Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, negara kami, dan dunia oleh pandemik virus corona 19 ini, untuk dapat menahan diri, tinggal di rumah, diam di rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, supaya kami jangan bosan menganggap pergumulan ini menjadi sesuatu yang sangat berat Tuhan. Padahal di pihak lain saudara-saudara kami berjuang untuk memberikan pelayanan, pengobatan, penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah terkena virus corona 19. Bagi saudara-saudara kami relawan, bagi saudara-saudara kami yang meninggalkan segala sesuatu, bahkan berkorban nyawa. Berikan kesadaran bagi kami, agar kami juga rela berkorban, hanya tinggal di rumah, diam di rumah. Dan juga Tuhan, buka hati kami untuk peduli dengan sebab saudara-saudara kami, sesama kami, yang menderita akibat daripada dampak virus ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan mata pencaharian sehari-hari, mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Engkau Tuhan yang memelihara hidup mereka, Engkau yang membuka tangan-tangan orang yang peduli dengan mereka, supaya kami juga boleh ambil bagian dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati Tuhan gereja-Mu, berkati orang-orang percaya kepada-Mu, supaya dengan segala doa-doa kami, dengan segala pergumulan, jeritan kami, Engkau Tuhan boleh membebaskan bangsa kami ini, daerah kami ini, sekitar kami ini, dari virus yang sangat membahayakan ini. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, berikan kesehatan bagi mereka, supaya dengan kesungguhan hati dan pikiran mereka berbuat yang terbaik, melayani dengan sungguh-sungguh. Juga gereja-gereja-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan Engkau berkati, supaya kami juga boleh ambil bagian apa yang bisa kami lakukan. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kelengahan kami, ampuni Tuhan ketidakpedulian kami selama ini. Ketika kami Tuhan tidak peduli dengan ciptaan-Mu, inilah waktunya kami boleh ambil bagian. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, pengorbanan Yesus menjadi keselamatan dan kehidupan bagi kami, bagi umat manusia, bagi seluruh ciptaan, dan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Bukwende nomor 86,
ayat yang pertama dan kedua sambil mengumpulkan persembahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melanjutkan ibadah kita dengan punguan Nahohom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Setelah Tuhan Yesus menjalani dakwaan dari berbagai pihak, Ia dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Tempatnya pun sudah ditentukan, yaitu Bukit Golgota. Di sepanjang jalan menuju Golgota, entah berapa banyak caci maki, hinaan, cambukan, bahkan lemparan batu yang harus ia terima. Ia berdarah, lemah dan sekar. Pernahkah kita menyadari bahwa seharusnya kitalah yang menanggung semuanya itu? Seandainya ia tidak menjalani semua itu, apa yang dapat manusia lakukan untuk memperoleh kemurahan dan kebaikan Bapa? Tidak ada. Kini saatnya bagi kita untuk mengucap syukur kepadanya atas segala kasih dan pengorbanan yang telah Ia lakukan demi penebus dosa-dosa kita. Marilah kita merenung sejenak dalam saat yang teduh, mengaku dosa di hadapan-Nya dengan penyesalan yang sungguh-sungguh disertai tekad untuk membaharui diri agar kita berkenan bagi-Nya. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita nomor 22 ayat 1 dan ayat 2. Yesus
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Allah kami, Engkau maha murah bagi semua manusia. Engkau menyerahkan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, menanggung derita dan nestapa hingga mati di kayu salib, supaya kami terlepas dari kuasa iblis. Berilah kami hikmat untuk mengerti penderitaan anakmu, supaya melaluinya kami memperoleh pengampunan dosa dan kelepasan dari kematian yang kedua kali, sehingga kami menerima kehidupan yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, anakmu yang Engkau kasihi. Amin. Mari kita sebutkan dan nomor 24 saya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Sejumlah besar orang mengikut dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup,
Apakah yang terjadi dengan kayu kering? Mari kita nomor 520 saja. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi tulislah seperti yang ia katakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubahku." Mari kita itu Lono ayat 2. Di
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Juga jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, Aku adalah anak Allah." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita 442 ayat 1-2. Sahur dan
hari menunjukkan jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita senomor 72 ayat saja. Mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat kita senomor 225 ayat 22 ayat 4. Hey.
Dan lihatlah, tabir baik suci terbelah dua dari atas ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mari kita senang walaupun ayat 25. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Mari kita nomor 727 ayat 1-20. Oh
Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatia yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus supaya Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak murah dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lelam, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Kemudian digulingkanlah sebuah batu ke pintu kubur itu. Kita bernyanyi dari Mukmin 81 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Tuhan.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari Meditasi nomor 500 ayat 1-20. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih Ibu Bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara,
dihina, disesat hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Shalom. Paghugas memahami kedua paghugas di bagasan Mingguta Jumat Agung Tuhat Ama nama masing-masing dasar guna. Dia di minggu atau potong permingguan masuk pukul 10 dari Foras Panira.